Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisno Esa Putra dengan NIM 1916030063, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang materinya, yaitu perilaku biaya. Pengertian dari perilaku biaya itu tersendiri adalah merupakan pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas perusahaan, misalnya volume produksi atau volume penjualan. Kita masuk itu tipe dari perilaku biaya itu sendiri. Yang pertama terdiri dari biaya variabel, kedua biaya tetap, dan yang ketiga itu biaya semi variabel. Yang metodenya yaitu ada diagram pencar, tinggi rendah, dan regresi kuadrat terkecil. Laba ruginya yaitu perbandingannya itu adalah tradisional dan kontribusi. Kita masuk pada pembahasan tipe-tipe perilaku biaya. Yang pertama itu biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Contohnya jam TKL, jam mesin, unit yang diproduksi, dan unit yang dijual. Yang kedua itu biaya variabel berperilaku, itu sejati. Yang kedua bertahap. Perbandingan perilaku biaya variabel baik per unit maupun secara total dapat kita lihat pada tabel yang tertera pada layar berikut ini. Yang keduanya itu termasuk contoh dari biaya variabel. Yang pertama jenis organisasi, yaitu perusahaan dagang. Biaya yang biasanya bersifat variabel terhadap volume output, yaitu harga pokok produk atau penjualan. Itu kedua perusahaan manufaktur, itu biaya produksi, BB, TKL, porsi variabel biaya overhead. Perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu termasuk biaya penjualan umum dan administrasi, komisi, biaya pengiriman, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu jenis organisasinya perusahaan jasa, sedangkan biaya yang bersifat variabel terhadap volume output adalah bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lainnya. Kita masuk dari tipe perilaku biaya yang lanjutan dari yang tadi, yaitu yang kedua biaya tetap, atau biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa berpengaruh oleh tingkat aktivitas. Tipe-tipe biaya tetap itu terdiri dari biaya tetap yang telah ditentukan, yang kedua biaya tetap kebijakan, dan biaya tetap itu biaya tetap semakin besar porsinya dibandingkan dengan biaya variabel. Contohnya aja itu pembaca barcode. Kita lanjut itu biaya semi variabel, atau gabungan antara biaya variabel dan biaya tetap. Karakteristiknya adalah jumlah total berubah sesuai volume kegiatan. Yang kedua, biaya persatuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan. Hubungan antara biaya semi variabel dengan tingkat aktivitas dalam persamaan garis lurus adalah Y sama dengan A tambah BX, yang mana Y adalah total biaya semi variabel, A adalah total biaya tetap, B biaya variabel per unit aktivitas, dan X adalah tingkat aktivitas. Selanjutnya yaitu perilaku pola biaya. Pertama itu biaya variabel yang bisa kita lihat pada diagram tersebut. Jika jumlah produksi Q mengalami kenaikan, maka jumlah biaya P yang dikeluarkan akan mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya jika mengalami penurunan produksi. Yang kedua yaitu biaya tetap, yang mana dapat kita lihat pada diagram. Berapapun jumlah produksi apakah mengalami kenaikan atau penurunan, maka jumlah biaya atau P yang dikeluarkan adalah tetap. Selanjutnya yaitu perilaku biaya campuran atau mixed cost behavior, yang mana dapat kita lihat pada diagram berikut. Ada asumsi linearitas dan biaya variabel, total biaya, dan biaya tetap, dan kuantitas produk.
Selanjutnya yaitu metode-metode dalam pemisahan komponen biaya. Yang pertama yaitu metode diagram pencar, yaitu suatu metode penentu persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Metodenya itu menggambarkan biaya setiap bulan pada sebuah grafik dan menarik satu garis lurus di tengah titik-titik biaya tersebut. Keunggulan signifikannya yaitu memungkinkan melihat data secara visual. Kelemahannya, tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Yang selanjutnya itu metode tinggi rendah, untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Biaya variabel per unit yaitu perubahan biaya dibagi dengan perubahan output. Sedangkan biaya tetapnya itu biaya total titik tinggi atau biaya variabel per unit dikali output tinggi. Metode ini memisahkan biaya variabel tetap dan biaya variabel dalam. Kita masuk pada metode dalam pemisahan komponen biaya yang selanjutnya, yaitu metode regresi kuadrat terkecil, yaitu metode pemisahan dengan cara menentukan hubungan variabel tergantung atau dependen variabel dengan variabel bebas atau independen variabel dari sekumpulan data. Garis regresi rumusnya itu Y sama dengan A tambah BX, yang mana A adalah biaya tetap, BX merupakan biaya variabel. Dan yang terakhir yaitu laporan laba rugi format kontribusi, dapat kita lihat pada tabel berikut ini dan dapat kita baca dalam tabel berikut. Ada di hatiku hanya bintang-bintang yang kan dapat meraih